Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah, sebuah tahun yang kelak dikenang dalam sejarah Islam. Tahun di mana seorang raja sombong bernama Abraha membawa pasukan besar dengan gajah raksasa, berharap menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun, takdir berkata lain. Kisah ini adalah tentang bagaimana doa dan keimanan mampu melawan kesombongan terbesar manusia. Sebuah pelajaran abadi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk, tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Abraha, seorang gubernur dari Yaman di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah, adalah sosok yang penuh ambisi. Ia tidak hanya ingin menguasai tanah Arab secara politik, tetapi juga mengendalikan spiritualitas mereka. Untuk mewujudkan ambisinya, ia membangun sebuah katedral megah bernama Al-Qullais di Sana'a. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abyssinia. Dia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Abraha mulai mempersiapkan pasukannya dengan keyakinan bahwa kekuatan militer yang ia miliki tidak akan tertandingi. Ia memimpin ribuan prajurit, termasuk gajah-gajah besar yang menjadi andalan utamanya. Di antara semua gajah, yang terbesar menjadi simbol dari kekuatan Abraha. Abraha percaya bahwa pasukan ini tidak hanya melambangkan kekuatan fisik, tetapi juga superioritas atas penduduk Mekah yang tak memiliki pasukan terorganisir. Mekah akan berlutut di hadapan kita, Ka'bah akan menjadi abu, dan dunia akan mengenal nama Al-Qullais, ucap Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha, sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Pasukan Abraha bergerak tanpa ampun, menaklukkan desa-desa kecil yang dilalui. Banyak suku Arab yang mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka tak mampu menghadapi pasukan yang begitu besar dan terorganisir. Ketika tiba di Mughammis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbangga hatilah Abraha. Dia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Abraha pun bertanya kepada kakek Rasul dengan congkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha terdiam namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Makkah, Abdul Muthalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Makkah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," seru Abdul Muthalib.
bergegaslah warga Makkah meninggalkan kota. Sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun warga yang melindungi. Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abrahah pun bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Makkah. Abrahah pun memerintahkan untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abrahah geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abrahah, kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya, panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun, tak ada yang selamat, mereka binasa. Bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah. Pasukan Abrahah binasa dan selamatlah Ka'bah. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kesombongan manusia tidak akan pernah mampu melawan kekuasaan Allah. Tahun gajah menjadi simbol perlindungan Allah terhadap rumahnya dan sebuah pelajaran bagi kita semua untuk tidak meremehkan kekuatan doa dan keimanan. Dan di tahun yang sama, seorang anak laki-laki bernama Muhammad lahir di Mekah. Seorang anak yang kelak membawa rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Givari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.